Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Ketemu lagi ya sama ibu, jangan bosan-bosan ketemu ibu. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu apakah itu pengertian makhluk hidup ini? Makhluk hidup, lalu apa sih ciri-ciri makhluk hidup yang kalian pernah temui atau kalian pernah sadari bahwa itu merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, jadi kita akan belajar bersama di sini bersama ibu. Semoga ilmunya dapat bermanfaat ya. Oke, kita masuk yang pertama. Yang poin pertama adalah pengertian makhluk hidup. Apa yang kalian ketahui ketika kalian mendengar kata makhluk hidup? Nah, jadi pengertian makhluk hidup adalah suatu organisme yang bisa mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan bisa berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jadi untuk berkembang biak itu sendiri berbagai macam gitu kan, mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan itu berbagai macam gitu. Misalkan manusia melahirkan seorang anak itu untuk melestarikan jenisnya sebagai manusia gitu. Terus kalau ayam, dia melestarikan jenisnya dengan bertelur, akan menjadi anak ayam gitu. Poin kedua, ada jenis-jenis makhluk hidup. Apa yang kalian ketahui tentang jenis-jenis makhluk hidup? Nah, jadi jenis-jenis makhluk hidup itu ada 3. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi sudah kalian ketahui manusia itu diri kita sendiri, kita sebagai manusia itu merupakan salah satu makhluk hidup, jenis salah satu makhluk hidup gitu. Terus yang kedua ada hewan. Hewan banyak banget ya. Pasti kalian sudah banyak sekali menemukan hewan-hewan yang pernah kalian lihat. Mungkin di kebun binatang, mungkin di kehidupan sehari-hari, mungkin di HP, di foto kayak gitu. Terus ada tumbuhan. Kalau tumbuhan ini bisa menjadi salah satu sumber pangan kan bagi manusia. Tapi nggak semua sih, beberapa itu menjadi sumber pangan. Jadi mungkin sering sekali kita temui gitu salah satu jenis makhluk hidup tumbuhan ini. Nah, yang ketiga, ciri-ciri makhluk hidup. Apa yang kalian ketahui ketika ibu mengucapkan ciri-ciri makhluk hidup? Misalkan perbuatan atau aktivitas makhluk hidup apa sih yang pernah kalian lihat yang tanpa kalian sadari itu merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini kita bahas kan biar kalian tahu. Yaitu yang pertama ada bernafas. Manusia dan hewan bernafas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Bernafas seperti biasa. Kalau kita menggunakan paru-paru, lalu ada menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi kita menghirup oksigen terus mengeluarkan karbon dioksida. Nah, tumbuhan kebalikannya dari kita. Kalau kita memerlukan oksigen lalu mengeluarkan karbon dioksida, sedangkan tumbuhan dia memerlukan karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Nah, jadi hewan dan manusia dan tumbuhan ini memiliki keterkaitan di mana kita harus saling membutuhkan. Jika tidak ada hewan dan manusia, tumbuhan tidak akan bisa bernafas. Sedangkan hewan dan manusia juga tidak bisa bernafas apabila tidak ada tumbuhan. Lalu ciri yang kedua ada bergerak. Jadi makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Jadi kita bergerak karena kita sendiri gitu. Kita berjalan, kita berlari, kan orang nggak menggerakkan, diri kita sendiri yang menggerakkan. Nah, bergerak itu terbagi atas 2, yaitu ada bergerak aktif dan bergerak pasif. Jadi bergerak aktif itu proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat lain. Contohnya berjalan atau berlari. Contohnya aja kalau kita jalan kaki aja dari rumah kita ke rumah tetangga. Nah, itu merupakan salah satu contoh bergerak aktif. Karena apa? Kita berubah tempat. Yang awalnya kita di rumah kita sendiri, kita berada di rumah tetangga yang ada di sebelah kita gitu. Terus bergerak pasif. Jadi bergerak pasif itu bergerak yang tidak berpindah tempat nih. Jadi contohnya jalan di tempat. Kalau anak-anak perhatikan, kalau berjalan di tempat, kita akan tetap di tempat yang pertama gitu. Jadi kita nggak bakal pindah tempat gitu. Jadi itu yang dinamakan bergerak pasif. Selanjutnya mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya mengalami penambahan pada tinggi dan berat. Pada manusia, pertumbuhan dipengaruhi oleh makanan, minuman, dan kebiasaan berolahraga. Jadi pertumbuhan ini yang kita alami nih dari kita bayi sampai kita besar, sampai umur sekarang ini kita masih mengalami pertumbuhan gitu kan. Kayak tinggi badan, berat badan, pastikan berat badan kalian akan bertambah.
tiap tahunnya. Misalkan kan pada manusia kita dipengaruhi, kita makan, kita minum, terus kita berolahraga, itu dapat mempengaruhi tinggi dan berat badan gitu. Nah, selanjutnya berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan dengan tujuan melestarikan jenisnya. Jadi cara perkembangbiakan makhluk hidup itu bermacam-macam. Ada yang melahirkan. Nah, melahirkan itu contohnya ada manusia, sapi, kucing, dan lain-lain. Sedangkan kalau bertelur itu ada bebek, burung, ikan, dan lain-lain. Nah, berkembang biak ini tuh melestarikan jenisnya gitu, supaya tidak punah gitu kan. Masa nanti kalau kita nggak melahirkan, yang hidup kita aja gitu, nggak akan ada generasi yang penerus kita gitu, penerus manusia atau hewan atau tumbuhan, itulah seperti itu. Lanjut, yang ketiga ada makan dan minum nih. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman yang bergizi dan sehat agar tubuh bisa mendapat energi untuk beraktivitas. Jadi misalkan aja nih kita nggak makan, kita nggak minum, apa sih yang bakal kita dapat? Kita bakal lemas, kita bakal sakit, atau bahkan kita nggak hidup gitu. Kita kalau nggak makan, kita nggak minum, kita nggak dapat energi untuk beraktivitas gitu. Kayak ya sudah, kita lemas aja gitu. Bahkan kita nggak bisa disebut sebagai makhluk hidup mungkin ya. Selanjutnya ada peka terhadap stimulan atau iritabilitas. Jadi kepekaan makhluk hidup terhadap stimulan berbeda-beda gitu. Contoh stimulan pada makhluk hidup itu, pupil mata manusia akan mengecil secara spontan saat kita menutup mata ketika mendapat stimulan berupa sinar matahari yang menyilaukan. Jadi misalkan kita di luar, lagi panas, kita lagi melihat sesuatu, terus kita lihat ke atas, mata langsung mengecil, langsung sipit, atau bahkan merem gitu kan. Nah, itu salah satu peka gitu terhadap stimulan, karena stimulannya tuh cahaya tadi, silau tadi yang mengenai mata. Nah, bisa juga kalau kalian temui itu putri malu, tumbuhan putri malu itu kan sering kalian temui. Coba deh kalian pegang daunnya, pasti dia akan mengatup tuh, daunnya akan mengatup. Kenapa? Karena dia peka terhadap stimulan yang kita berikan tadi, sentuhan yang kita berikan tadi kepada putri malu itu. Gitu. Nah, thank you for attention. Artinya terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan terima kasih banyak ya, karena kalian sudah memperhatikan penjelasan dari Ibu. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.